Cirebon, kota yang dikenal dengan kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tari topeng, yang punya banyak jenis. Tapi, dalam dokumenter ini, kami akan fokus pada salah satu jenis tari topeng, yaitu tari topeng gaya selangit. Kami akan menggali rahasia dan makna mendalam di balik tari topeng penuh misteri ini. Di Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Udah jam berapa sih sekarang? Aduh ya. Allah Akbar. Assalamualaikum. Halo, ada apaan? Atma, lo udah siap belum? Allahu Akbar. Ya lupa bentar. Ya bentar dulu ya. Ada kerjaan bentar. Sumpah sih. Yuk, assalamualaikum. Dari tadi kek. Jelas banget. Lama banget sih dia. Woi, cepetan lah. Nah, ditungguin dari tadi ini. Ih. Ya Allah, sabar napa. Iya, bentar. Ya, siap. Oh. Masih pagi juga. Selamat sumpah. Lama banget sih. Ya lu yang sabar. Udah kerjain kan? Udah.
Bang, bang. Bang, Yang Milan. lah, kamu sih ngaret. Ya, sorry. Bang, Sekarang kita mau gimana? tahu sih. Lah, di sini gimana? Nggak tahu. Terus gimana? Tanya aja tuh sama bocil. Gue mulu ah. Ya. Hei, jangan itu takut, coy. Deh. Udah, Pak. Tanyain tuh. Oke, ini kan lagi dalam tugas, ya sudah tentang meneliti sejarah-sejarah yang ada di Cirebon. Jadi, ini ada tari topeng. Ada dia tahu nggak tentang tari topeng yang ada di Desa Langit? Kalau tari topeng Desa Selangit, kita kurang tahu, Kak. Kan ada warga Desa Langit sendiri. Iya. Kok nggak tahu? Iya. Soalnya kan kita kan masih kecil. Nah, kita paling tahu sedikit. Paling kakak kalau mau cari tahu ke Mas Tono aja. Pak Tony yang mana tuh? Mas Tono yang mabol pas gitu. Oh, ya. Emang ini dia. Ya, Kak. Sama-sama. Oh, banget dong. Siapa lagi? Apaan? Udah nanya. Aja sih. Iya, lu kan udah nanya kecil aja. Ya udahlah. Kan cariin mantannya. Mana? Oh iya. Waalaikumsalam. Punten, Pak. Ada apa? Pak, kami itu siswa-siswi dari SMA Negeri Musik yang sedang dalam tugas untuk meneliti tentang budaya-budaya yang ada di Cirebon. Nah, kebetulan nih Pak, kami dapat informasi dari kenalan kami bahwa di Desa Selangit ini itu terdapat kebudayaan yang udah mendunia gitu Pak. Yang namanya tari Tegasan. Apakah ini benar Pak? Ya, betul. Kalian tahu tuh dari teman kalian ya? Iya, nonton sih dekat-dekat sini biasanya Pak. Iya. Nah, kami di sini tuh niatnya mau mencari narasumber itu buat tugas kami. Apakah Bapak tahu gitu Pak sejarah-sejarah sosialnya untuk apa sih kami jadikan narasumber? Nah, ini mohon maaf ya, sebenarnya kalau tentang sejarah saya belum terlalu dalam, baru juga tahu-tahu sedikit. Dan kebetulan kalau kalian mau nyari sejarah yang lebih dalam sampai ini jika kalian bisa langsung aja ke Matanica. Siapa? Salah satu sesepuh yang ada di sini. Kalau nggak tahu sih emang gimana Pak? Nah, rumah itu dekat dari masjid ini kok nggak jauh. Nah, jadi kalian kan ambil dari terus aja sampai ada toko mebel atau enggak? Pokoknya tempat mebel kayaknya. Nah, itu kan tempat mebel kan di sebelah sini. Rumahnya tuh ada di sini. Nanti masuk ke, nanti ada pelang kayak gini. Tadi ada tulisannya kalau nggak salah Tari Topeng atau apa dulu. Pokoknya daerah situ. Nanti tanyain aja sama orang yang ada di situ. Biasanya sih banyak orang sedang berkumpul kalau siang-siang begini. Gimana? Makasih Pak. Oh, di sini Pak. Ya, ya sama-sama. Ya, hati-hati ya. Ya, guanya grogi sih. Grogi, Gimana lagi? Potongan grogi loh. Sama pas itu di mana ya? Lewat tuh di gang situ, gang kecil. Makanya sama-sama. Iya. Sampai juga. Assalamualaikum. Oh, kalau boleh tahu ini dari mana ya? Dari Gresik Pak. Oh, dari SMA Gresik. Iya, Iya. jadi gini Pak. Kami kan siswa dari SMP Gresik yang saya ingat ya, universitas Pak. Yang meneliti tentang kearifan lokal yang ada di sekitar Cirebon. Ya, kebetulan kami dapat info dari kenalan-kenalan kami Pak. Oh, di Desa Langit terkenal dengan tari topengnya gitu. Jadi kami tertarik untuk meneliti tentang tari topeng yang ada di Desa Langit. Sebelumnya Pak, kenalkan nama saya Atma itu. Ya, yang ini Iya, namanya. saya Mulan, Pak. Perkenalkan, nama Bapak Sanija Wijaya, keturunan dari topeng Gaya Selangit ya, juga
berawal dari Bapak Alja dulunya topeng Islam itu ya, kakek kita sampai ke ayah kita sampai ke kita. Kebenaran yang maestro-maestro udah meninggal semua, ini tinggal keturunannya semua. Dari Bapak, anaknya Pak saya. Nah, kalau untuk tugas-tugas kalian memang harus meneliti seni budaya ada di Cirebon, ya. Siap Bapak membantu. Apa yang dibutuhkan, pertanyaannya apa, insya Allah Bapak jawab. Untuk pertanyaan pertama Pak, Iya. lanjut Pak. Bagaimana Pak asal usul sejarah tari topeng yang dari Cirebon sampai asal usul sampai bisa masuk ke desa selanjutnya gitu? Iya. Jadi gini ceritanya, kalau kita mengambil cerita dari awal, sebelum adanya agama Islam, masih di budaya dari kerajaan Majapahit, tapi namanya belum bentuk tari topeng ya, belum. Nah, pada waktu itu namanya seni bela diri, digunakan untuk bela diri. Tapi bentuk-bentuknya ya seperti bela diri di karate, silat, ada jurus ini. Nah, setelah masuk di Cirebon disempurnakan untuk syiar Islam, dirubah menjadi seni tari topeng. Yang merubah adalah tokoh-tokoh para wali, 9 wali, dan juga sesepuh Cirebon adalah Makwu yang penyempurnanya tuh. Iya. Kenapa bisa dirubah gitu? Karena di Cirebon dibutuhkan media media tari untuk dalam pengembangan agama Islam, makanya disempurnakan. Yang tadinya gerak tari kayak jurus silat diperbaiki, kira-kira dilihatnya cantik, manis, pantas lah kayak gerak tari gitu. Itulah ceritanya, dan sampai berkembang dari desa ke desa. Zaman dulu kan ada cerita mamen bebarang, makanya ada topeng barangan itu artinya bebarang, mamen sama, dari desa ke desa untuk syiar Islam. Berarti awalnya tuh untuk syiar gitu ya Pak? Iya, awalnya untuk syiar, bukan untuk pertunjukan tontonan, tapi tontonan mengandung tuntunan. Jadi untuk syiar Islam tujuannya dari desa ke desa terus, sehingga berkembang sampai ke desa Selangit. Yang pertama mengembangkan tari topeng di desa Selangit adalah Bapak Arja, yaitu kakek kita. Iya, kakek Arja diangkat sebagai penari keraton. Seketika ada acara-acara di keraton, pasti memanggilnya tari topeng dari Selangit, yaitu dari Bapak Arja, yaitu kakek kita ya, karena sebagai penari keraton. Itu awalnya. Jadi gitu ya Pak sejarahnya. Iya. Pak, kan yang saya tahu tuh kan topeng itu ada 5 macam. Ada Iya. Rumia, Tumenggung, Panji, Sambat, sama Kelana. Nah, perbedaan dalam setiap makna gerakan tari topeng itu apa aja Pak? Jadi gini, kalau dalam makna topengnya kan ada 5 wanda, Iya. 1 Panji, 2 Samba, 3 Rumia, 4 Tumenggung, 5 Kelana. Nah, dari makna-makna tarian tersebut, 1 Panji di rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Orang masuk Islam kan wajibnya harus membaca syahadat. Rukun Islam yang kedua tari samba, harus melakukan sholat. Yang ketiga tari runyang. Nah, kita kalau udah tari runyang ini jelas orang yang udah dewasa, ya gimana lah, berbagi rasa. Misalkan kita punya segini kita ya membuang zakat kita. Terus ke rukun yang keempat, tari temenggung. Nah, itu harus melakukan ibadah puasa. Sampai ke tari yang 5, yaitu tari kelana. Tari kelana itu rukun Islam yang kelima. Jadi contoh dari Panji syahadat nih ya. Karena
setiap orang Islam diwajibkan membaca syahadat kalau kita masuk agama Islam. Artinya bahwa syahadat itu kan harus mengetahui siapa sang pencipta kita dan harus mengetahui utusannya, siapa yang diutus oleh Allah, hanya Muhammad. Itu kan syahadat tauhid, syahadat rasul. Katanya di pertama di Panji. Nah itu sebetulnya Panji kan kalau pengertian umum kan bayi baru lahir ya, suci kita. Ternyata hakikatnya itu orang apa ya, makrifatullah yang sebenarnya iya insan kamil sama itu di Panji. Yang kedua gambaran di tari samba, seketika orang baru balik, setelah balik sadar artinya bahwa kita ini sudah dewasa, harus kemana tujuan kita hidup ini, apa yang harus kita kerjakan. Nah makanya di situ ada tari samba, gerak tarinya juga agak lucu, terus agak panjang gerak tarinya ya. Nah di dalam pengertian hakikatnya ternyata itu adalah rukun Islam yang kedua, sholat, harus melakukan sholat. Makanya tari samba itu samban waktu, setiap waktunya sholat kita harus sholat, harus menghargai. Makanya dalam pentasnya seketika nari samba itu sekitar jam 12-an mulai pentasnya. Nah di situ bersama artinya sama waktu, setiap waktunya sholat kita dapat mulai. Terus yang ketiga rungian, tari rungian kita kalau udah dewasa udah punya apa ya, punya pekerjaan, punya kelebihan harta, yang bisa kita bagi rasa sama yang tidak mampu, kasih zakat lah, keluarkan zakatnya. Ini sama yang ketiga. Dan juga hakikatnya yang itu harum seketika miangnya itu berangkat. Jadi kita berangkat kemana aja perginya itu harus membawa nama harum. Jangan sampai kita nanti misalkan dari sini ke sana membawa nama yang jelek, sampai begitu. Kira-kira harum nama kita tuh di mana lah. Nah, itu pada miang ya tujuannya. Kalau Temenggung itu dari rukun Islam yang keempat, artinya juga tumenggung itu dia, itu yang maha agung, yang maha suci, hanya Allah yang maha suci. Hanya di dalam akadnya rukun Islam yang keempat melakukan ibadah puasa. Orang puasa kan harus diam, sikap sini tunggal. Artinya sikap sini tunggal menyatukan diri kita kepada Sang Pencipta, pendengarannya, penglihatannya, mulutnya dijaga, kalau bicara jangan asal ngomong, dan juga telinga mendengar yang kira-kira sama. Ya, semuanya hidung, mata harus terjaga dalam kondisi seketika kita melaksanakan ibadah puasa, harus suci. Dan juga dalam gerak tarinya juga tegas, tuntas, jujur, benar. Itu. Kalau yang terakhir Pak, yang terakhir tari kelana. Kelana artinya kelana kala itu artinya waktu, mana itu ada. Seketika kita dalam keadaan yang sudah cukup, sudah ada, sudah mencukupi ya, ada, bukan orang nggak mampu, udah mampu lah. Nah, kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, kita untuk pergi ziarah haji. Nah itu mau ongkosnya sudah ada, beli tiketnya sudah ada, kita tetap melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Itu tariannya tari kelana yang terakhir. Itu cerita topengnya sebenarnya. berarti maknanya sangat mendalam gitu. Iya. Nah gini Pak, kan tari topeng dari setiap daerah yang saya ketahui sendiri Pak, yang di daerah Gresik dengan daerah Losari itu beda, dan juga dengan di Desa Selangit. Apa yang membedakan antara tari topeng yang di Desa Selangit dengan yang ada di Desa Gresik dan Losari gitu? Iya. Jadi jelas kalau untuk perbedaan tarian di gerak tarinya. Nah, kalau kita membedakan kenapa tari topeng Selangit yang begitu sangat terkenal mendunia, nah itu beda lagi. Karena zaman dulu pernah ada pengetesan
sama lomba untuk tingkat internasional, ternyata mendapat juara 1 gaya tari topeng selangit. Nah, kenapa kayak tari topeng selangit dikatakan juara 1? Di dalam penilaian tari topeng kan ada wiraga, wirama, wirasa. Wiraga artinya gerak tari yang benar, yang sempurna. Nah, terus wirama sama seiring dengan iramanya ternyata pas. Wirasa, nah ini dinyatakan kalau wirasa kan sangat mendalam ya, perasaan, pakai perasaan nari. Jadi kita kalau nari panji harus gimana, harus halus, sabar, tenang. Nah, beda dengan kelana. Kalau kelana kan jelas gambaran nafsu ya. Jadi narinya ya seenaknya. Nah itu gambaran kelana. Seperti itulah. Berarti yang membedakan itu cuma gerakannya aja ya. Iya, Tapi artinya sih tetap sama ya Pak di masing-masing daerah. Artinya. sama. Bapak, saya dengar-dengarkan dari marbot masjid tuh Pak, katanya Bapak tuh pernah nampilin tari topeng. Nah, kira-kira Bapak tuh apa ya, gimana rasanya jadi bagian dari pertunjukan itu? Oh iya, pernah ya. Bapak juga pernah, yang namanya keturunan pasti sering dipanggil untuk tampil-tampil di acara pemerintahan, baik di hajatan, di acara-acara apa aja ya hukumannya. Tapi perasaan Bapak sebagai penari yang satu, yang jelas kita harus punya rasa tanggung jawab, kami sebagai keturunannya harus mengembangkan. Dan kedua, kita harus tampil yang benar-benar sempurna. Tari topeng itu seperti apa, nah itu punya rasa tanggung jawab. Nah, ini pertanyaan Pak. Seiring berkembangnya zaman gitu Pak, ya melihat generasi-generasi muda yang sekarang lebih tertarik untuk mempelajari budaya asing daripada budaya yang sendiri Pak. Iya. Nah, gimana tuh Pak tentang apa sih kondisi tari topeng dengan pemudanya yang lebih tertarik dengan budaya luar daripada budaya yang ada di dalam Indonesia sendiri? Karena gini, kalau untuk kondisi keadaan tari topeng di Selangit zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau zaman dulu kan perkembangannya kan orang-orang hajatan, acara apa aja tuh, belum banyak kesenian yang modern belum masuk tuh ya. Nah di situ nggak lepas tari topeng, siangnya malamnya wayang kulit begitu. Makanya perkembangannya tuh dari panggung ke panggung, terus dari daerah ke daerah tiap hari manggung tuh ya. Beda dengan sekarang. Sekarang sih sebenarnya apa sih lebih besar itu kan ada media handphone, tapi kok malah pemuda-pemudinya malah lebih tertarik ke budaya luar. Iya. Memang kalau untuk perkembangan saat sekarang beda, karena ada pemasukan budaya-budaya lokal yang baru atau seni modern. Nah, sedangkan anak-anak muda sekarang banyak yang larinya ke modern. Kenapa kita nggak mau mempelajari yang tradisi yang sebenarnya? Yang jelas ada tuntunannya lebih jelas. Makanya untuk perkembangan saat sekarang hajatan nangga topeng tuh udah jarang. Nah, Bapak sendiri nggak bertahan itu punya cara sendiri. Cara Bapak gimana tuh Pak? Ya, cara menyikapi masalah tersebut tuh gimana Pak? Apalagi ini kan di era digital ya Pak, lumayan susah nggak Pak kira-kira? Kalau untuk menyikapi sekarang ya Bapak punya cara. Di sini bikin sanggar menampung anak-anak muda atau generasi penerus dari tingkat SD sampai SMA yang punya bakat menari, ya Bapak tampung siap dilatih untuk nari. Dan juga untuk eskul di sekolah. Nah itu cara perkembangannya.
supaya tujuannya Bapak sih supaya jangan sirna tari topeng itu. Makanya kita melalui sekolahan-sekolahan diadakan ekskul tari, tujuannya itu. Jadi gitu ya Pak. Iya. Gimana menurutnya? Udah lah, Pak. Kayaknya sudah cukup, Pak. Sudah apa sih? Iya. Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kami, Pak. Iya. Demikian itu, Pak. Ya, Ya. semoga. Makasih banyak ya, Pak, Iya, untuk Pak. waktunya. Ya. Dan kami minta izin pamit gitu Iya. ya, Pak. Maaf membuat ini gitu, Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Siap Pak. Kenapa sih? Capek. Tahu nggak capek capek. Ayo ada yang kurang ya? Ya udah lengkap sih. Gimana ya? Kayak terus Pak, tolong dari mana? Jadi gini Pak, tapi kesini gitu kayak ada yang kurang gitu Pak. Sanggarnya Pak, Bapak tahu nggak sanggar di sini tuh di mana aja? Soalnya kami nggak tahu Pak. Kalau sanggar di sini tuh ada 3, tapi yang apa ya? Yang paling aktif tuh cuma ada 1 di sini tuh. Mana tuh? Yang paling aktifnya yang kayak bener sanggar itu ada di mana ya? Susah jelasnya, soalnya jalannya tuh agak nyempit-nyempit. Kalau dianterin weh, hah? Nah, jalannya tuh susah dijelasin. Pokoknya nih, ya kan lurus aja ke sana. Di situ ada belokan pertama, belok, ikutin jalan, nanti belok lagi belok ke kiri, di situ ada pelang. Di depan belok lagi ke kanan, di situ lurus sampai mentok, terus belok. Nanti kan kalau pas sudah belok ketemu kuburan. Habis itu ikutin arahnya ke kiri, habis itu kalau ketemu pertigaan belok ke kanan. Terus makanya ya gimana? Mau saya anterin aja ta? Boleh Pak. Boleh. Ya, jam berapa sih? Jam berapa sekarang? Udah jam 4. Oh ya udah, sekalian saya Kalau juga besar Pak, mau. jam 14. Oh, nah, ya udahlah. Saya juga mau pulang kan. Lapar belum makan. Udah yuk, ntar ya saya mau beresin ini dulu. Iya, Pak. Pak, motornya keren banget ya. Enggak, Motornya keren banget. nih, mau berem enggak? Ini nih ada salah satu sanggar yang ada di langit. Yang sanggar paling aktif kan. Nah, kita begini aja ya. Ini ada kerjaan. Ini Pak. Ya, ini Pak. Ya. Daripada yang antara ya. Salam dong. Gimana? Mas? Ini Pak mau nanya tentang tangga ini itu Pak. Boleh nggak Om? Boleh. Mau cari Bapak. Oh, iya, siap. Boleh di mana kiranya? Gimana terserah Pak ini? Ini aja ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini Pak, kami siswa-siswi dari SMA Negeri Gresik ya Pak, yang sedang dalam tugas yaitu meneliti tentang kebudayaan yang ada di daerah Cirebon. Nah kebetulan kami dapat info dari kenalan-kenalan kami gitu Pak, bahwa di desa ini terkenal gitu dengan tari topengnya. Nah makanya kami berdua di sini itu ingin meneliti tentang tari topeng desa Selangit. Dan kebetulan lagi kami juga mendengar dari marbot masjid yang ada di Masjid Selangit itu Pak, bahwa sanggar ini yang apa sih namanya Putu Panji Asmara itu merupakan sanggar yang paling aktif gitu, katanya di desa Selangit.
Dan nama Bapak juga Pak Wira kan Pak? Iya, betul. Ya sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Atma dan nama Ya, ya. Jadi kami di sini tuh mau Pak mewawancarai Bapak tentang sanggar ini gitu. Boleh? boleh. Silakan, apa yang harus dipertanyakan? Yang pertama tuh gimana Pak sejarah asal usul tentang sanggar Putu Maji Asmara ini, Oh, asal usul. sejarahnya gitu. Ya, jadi kalau sejarah atau asal usul sanggar itu jadi pada tahun 1997 itu di sini ada sanggar, yaitu namanya Panji Asmara pada tahun 1997 sampai tahun berapa ya bangunan tersebut, sampai tahun 2020. Ya, nah terus tahun 2020 itu direnovasi atau diperbarui, yaitu ya inilah bangunannya sampai sekarang seperti itu. Dan Panji dulu waktu tahun 1997 itu adalah kepemimpinan atau ketuanya itu adalah kakek saya sendiri. Nah, sampai tahun 2006. Nah, jadi tahun 2006 sampai sekarang itu saya sendiri. Nah, kenapa dinamakannya ada di depannya itu ada putunya? Ya, seperti itu, putu kan. Dan kebetulan saya itu cucunya. Iya. Panji Asmaranya itu. Iya, dan waktu dulu dari tahun 197 itu Panji Asmaranya. Nah, sekarang yang meneruskan itu kebetulan bapak saya sendiri dan kan anaknya itu tidak meneruskan. Nah, kebetulan saya yang meneruskan. Jadi makanya kenapa di depannya itu ada tambahan putu. Seperti itu, singkat ceritanya. Di sanggar ini tuh Pak ada berapa macam tari topeng yang diajarkan Bapak. Nah terus kira-kira jadwalnya kan pasti ada. Jadwalnya kapan aja Pak buat latihannya tuh Pak? Nah, kalau untuk jenis atau berapa topeng itu atau karakter itu ada 5. Ya, ada 5 tarian atau 5 materi lah yang dipelajari di sini, yaitu Panji, Samba, Rumyang, Temenggung, dan terakhir Kelana 5. Nah, kebetulan yang urutan pertama tadi Panji itu adalah bagian akhir yang dipelajari. Ya, tapi kalau untuk tarian itu adalah urutan nomor 1. Ya, kalau urutan itu awal Panji dan diakhiri Kelana terakhir. Nah, sedangkan kalau untuk orang belajar itu yang didahului atau yang pertama dipelajari itu adalah tari Samba yang ke urutan kedua. Nah, di sini itu rutin itu 1 minggu 3 kali, yaitu hari Rabu sama Jumat itu adalah bagian yang regulernya lah istilahnya seperti itu. Nah, dan kalau hari Minggu itu adalah yang bebas dari yang hari Rabu dan Jumat itu kumpul semua di Minggu. Dan karena emang beda pembelajarannya. Kalau hari Rabu itu hanya topeng Samba dan Rumyang. Dan kalau di hari Jumat itu adalah Tumenggung dan Kelana. Nah, makanya dari itu nanti yang Panji itu menyusul ketika mereka udah bisa semua yang 4 tersebut. Nah, kalau kecuali di hari Minggu, kalau di hari Minggu itu 5-5-nya itu ditarikan. Ya, seperti itu, dan bebas kita belajar. Nah, kalau Minggu itu di sini langsung live gamelan latihannya. Seperti itu. Beda dengan hari Rabu dan Jumat hanya audio. Gimana Pak pesan dan kesan Bapak melatih di sanggar ini gitu Pak? Dari tahun sampai katanya 2000-an sampai sekarang gitu. Ya, tentunya saya sendiri merasa senang, terutama senang. Senang kenapa? Jadi tari topeng ini tidak berhenti ke istilahnya hanya
hanya keturunan ya, sedangkan untuk sekarang itu emang ya umum jadinya, masyarakat masyarakat umum lah, entah di Selangit atau sampai ke luar kota, mereka pada mempelajari dari topeng tersebut ya, kayak gitu itulah. Nah kalau untuk pesannya ya apa ya, jadi pokoknya saya selalu menyampaikan kepada mereka yang belajar itu bahwa apa ya, bahwa kalian belajar itu apa ya, jadi kalian belajar itu sekiranya bisa buat menularkan lagi seperti itu. Saya selalu ngomong seperti itu, silakan, dan itu tidak sama sekali tidak masalah dengan saya atau merasa nanti kesaingan, enggak ya. Jadi seneng malah ketika mereka udah bisa 5 tarian tadi, yang 5 karakter, mereka bisa menularkan, alhamdulillah kan. Jadi istilahnya tambah berkembang, iya, tambah banyak yang mempelajari seperti itu. Kira-kira nih gimana Pak respon dari warga-warga sekitar tentang Sanggar Bapak? Dari warga desa Selangit sendiri. Ya, kalau untuk warga sekitar atau umumnya Selangit itu ya mereka sangat senang dengan aktivitas yang seperti ini, karena ya alhamdulillah orang-orang sini juga ikut belajar ya, bukan hanya dari anak-anak pelajar, tapi warga-warga yang emang istilahnya kayak udah kerja dan sebagainya itu ya seneng tari topeng ya, meskipun mereka nggak belajar tapi melihatnya dia merasa senang seperti itu. Dan setiap di sini ada pagelaran yang mereka sangat antusias ya. Meskipun di sini kata orang luar sih di sini desa topeng misalnya ya, kenal topengnya atau jagat topeng, tapi orang sini justru ya tidak bosen seperti itu, kayak gitu Ya mungkin cukup sih Pak dari. ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Betul nih Pak. Makasih banyak atas Ya, waktunya gitu Pak. sama-sama. Hai, Pak. Ya, mangga. Sini. Ada apa? Ada kami Dan Wildan sedang berpacaran. Bolos. Deket banget. Pacaran bisa dilebok. Iya iku Bu, dilarang di undang-undang Bu. Gak pakai kalau kau cinta. Ya beres. Ada bapak. Enggak. Sip ki. Tak baca ya kau paku sih hari kili Pak. Ya. Woi, lagi santai kawan. Lihat guys. Pakai.